Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan mini proyek struktur data program administrasi rumah sakit. Di sini kami beranggotakan Zikri Maulana, Laras Rahmawati, Meisi Rania Putri, Gina Aktui, dan Dinda Ismi. Kemudian daftar isi, di sini kami ada identifikasi permasalahan yang berisikan urgensi dan manfaat program rumah sakit, kemudian ada justifikasi permasalahan di dunia nyata. Setelah itu, ide penyelesaian yang berisikan ide dan struktur data yang diterapkan. Yang terakhir, implementasi struktur data yang berisikan source code yang dibuat, penjelasan kode, dan hasil testing kode. Masuk ke pembahasan pertama, yakni identifikasi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi yaitu 1. Keterlambatan dalam pelayanan pasien. Yang kedua, kesalahan pengelolaan data pasien. Yang ketiga, kekurangan informasi pasien yang lengkap. Keempat, kesulitan dalam koordinasi. Yang kelima, kurangnya transparansi dan aksesibilitas informasi. Terakhir, tantangan dalam manajemen, administrasi, dan keuangan. Kemudian, program administrasi rumah sakit. Untuk mengatasi masalah di atas, dibuatlah sebuah program pengelolaan data berupa serangkaian kegiatan dan prosedur yang dijalankan di rumah sakit. Untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien, program ini melibatkan manajemen, administrasi, pelayanan medis, dan aspek lain yang terkait dengan operasional rumah sakit. Tujuan utama dari program rumah sakit adalah memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas kepada pasien. Kemudian, urgensi dan manfaat program rumah sakit. Secara keseluruhan, program rumah sakit memiliki urgensi yang tinggi karena menyediakan pelayanan kesehatan yang penting, merawat pasien dengan kondisi serius, menangani keadaan darurat, mencegah penyakit menular, serta menjadi sebuah sistem pengelolaan data yang terorganisir. Permasalahan yang disebutkan sebelumnya akan dengan mudah teratasi dengan adanya sistem ini. Kemudian apa manfaatnya? Selain menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya, program ini juga memiliki manfaat, di antaranya 1. Peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, penyimpanan dan akses mudah terhadap data pasien. Ketiga, koordinasi perawatan multidisiplin yang lebih baik. Keempat, peningkatan keamanan dan kualitas perawatan. Kelima, pengurangan kesalahan administrasi dan keuangan. Keenam, peningkatan kepuasan pasien. Dan yang terakhir, analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, berbagai pelayanan yang kami sediakan di dalam program antara lain manajemen data pasien, pasien masuk dan keluar, keterjangkauan ambulans, data riwayat penyakit pasien, fasilitas rawat inap dan rawat jalan, dan tindakan medis. Justifikasi permasalahan di dunia nyata. Contohnya, tanpa manajemen data pasien yang efisien, dapat terjadi kesalahan dalam diagnosis atau pengobatan pasien karena informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, masalah jadwal dokter yang tidak teratur atau bertabrakan dengan mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan dan menghambat akses pasien kepada dokter. Begitu juga dengan manajemen inventaris obat yang tidak efektif, dapat menyebabkan kekurangan obat yang penting untuk perawatan pasien atau pemborosan sumber daya rumah sakit. Penjelasan lebih lengkap akan dibahas selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai ide penyelesaian. Program ini dibuat berdasarkan urgensi dan kebutuhan dari sebuah sistem administrasi rumah sakit yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai identifikasi permasalahan. Oleh karena itu, dalam program ini kami tentunya membuat ide penyelesaian dalam program yang menerapkan materi-materi yang telah dipelajari, kemudian kami tuangkan dalam fitur-fitur yang kami butuhkan sebagai efisiensi operasional rumah sakit yang mencakup pemodelan dan implementasi struktur data yang sesuai sehingga dapat mengatasi permasalahan yang kami implementasikan dalam menu-menu beserta fitur lengkap
yang gambarannya akan saya tampilkan. Nah, di sini ada gambaran mengenai program menu pelayanan rumah sakit yang telah kami buat. Ada pasien masuk, update data pasien, laporan tindakan medis, pasien keluar, tampilkan data pasien, dan panggil ambulans. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat fitur-fitur rumah sakit ini. Yang pertama ada menu pasien masuk, di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data pasien yang baru. Pengguna diminta untuk mengisi informasi seperti nama, umur, berat badan, tinggi badan, alamat, alergi, riwayat penyakit, jenis kelamin, beserta golongan darah. Setelah data pasien dimasukkan, program akan menyimpan data. Yang kedua ada menu update data, di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data pasien yang sudah ada. Pengguna dimintai untuk memasukkan ID pasien yang ingin diperbarui. Setelahnya, pasien akan dapat mengubah informasi seperti alamat, alergi, riwayat penyakit, dan golongan darah. Nah, ada menu yang ketiga yakni laporan tindakan medis, di mana menu ini memungkinkan penggunanya untuk mencetak laporan tindakan medis pasien. Pengguna dapat memilih jenis tindakan medis seperti röntgen, operasi, uji laboratorium, atau USG. Program akan menghasilkan laporan berdasarkan tindakan medis yang dipilih, kemudian mencetaknya. Kemudian yang keempat ada menu pasien keluar. Fitur ini digunakan untuk memproses keluarnya seseorang pasien dari rumah sakit. Pengguna akan diminta untuk memasukkan ID pasien yang akan keluar. Setelah ID pasien dimasukkan, program akan memeriksa data pasien, menghitung biaya yang harus dibayarkan, dan mencetaknya. Yang kemudian ada menu yang kelima yakni tampilkan data pasien, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan data pasien. Pengguna dapat memilih apakah ingin menampilkan semua data pasien atau melakukan pencarian berdasarkan nama pasien. Nah, ada fitur yang terakhir yaitu panggilan ambulans, di mana fitur ini kita gunakan untuk melakukan panggilan ambulan. Pengguna dimintai untuk memilih tujuan dari daftar yang disediakan. Setelah memilih tujuan, program akan menampilkan rute ambulan dari rumah sakit ke tujuan yang dipilih. Nah, materi yang diterapkan dalam program kali ini yakni ada pointer, array, struct, linked list, dan queue. Kemudian ada juga tree dan juga graph. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi struktur data. Jadi, ada beberapa contoh penerapan struktur data yang dapat dilihat pada baris-baris kode yang kami tampilkan. Yang pertama, ada pointer. Jadi, ada contoh pasien data. Jadi, pasien data adalah pointer ke struktur medical data yang berisi informasi medis seorang pasien. Pointer ini dapat digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data medis yang terkait dengan pasien tertentu. Yang kedua ada array. Array tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengakses nama-nama dokter dalam sistem rumah sakit. Penggunaan array ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk menyimpan sejumlah nama dokter dalam satu variabel dan memanipulasi nama-nama tersebut sesuai kebutuhan seperti mencari atau memproses data dokter berdasarkan nama. Yang ketiga ada struct. Jadi ada contoh struct pasien data. Jadi digunakan untuk mendefinisikan struktur data yang mempresentasikan informasi seorang pasien. Yang keempat ada linked list. Jadi digunakan untuk pengambilan tindakan medis, seperti dapat menyimpan dan mengorganisir riwayat tindakan medis pasien secara berurutan. Jadi memungkinkan pencatatan tindakan medis yang dilakukan kepada pasien secara terstruktur dan mempermudah pencarian, penambahan, dan penghapusan tindakan medis dalam sistem rumah sakit. Yang kelima ada QA.
Jadi ada contoh. Pasien dengan nomor identitas ditambah antrian tindakan medis. Jadi digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Yang keenam ada Grab. Jadi ada contoh rute terpendek. Jadi digunakan untuk mencari rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra's. Yang terakhir ada Tree. Jadi ada contoh proses payment. Jadi proses payment itu digunakan untuk mempresentasikan informasi pembayaran pasien, termasuk ID pembayaran, jumlah pembayaran, dan atribut yang relevan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Tapi sebelum itu, saya akan menerangkan beberapa hal terlebih dahulu, di antaranya penerapan Grab pada program ini. Grab pada program ini bertujuan untuk mencari jalur terpendek dari rumah sakit ke titik tertentu, di mana nantinya titik-titik ini akan direpresentasikan dalam bentuk vertex dan akan terbentuk edges di antara vertex-vertex ini, yang nantinya akan membentuk sebuah graf. Setelah graf terbentuk, maka graf ini akan direpresentasikan kembali ke dalam sebuah matriks agensi dengan ketentuan setiap vertex yang bertetangga akan memiliki nilai, sementara yang tidak bertetangga tidak memiliki nilai. Nah, karena jarak dari 1 ke 2 dan 2 ke 1 itu sama, maka nantinya matriks ini juga akan membentuk sebuah matriks simetri dengan diagonal 0. Kenapa diagonalnya 0? Karena jarak dari suatu vertex ke vertex itu sendiri itu tidak ada, alias 0, teman-teman. Kemudian di sini ada penerapan dari tree, di mana kami membuat sebuah pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini menentukan potongan harga dari suatu asuransi. Nah, nanti user ataupun administrator akan diminta untuk memilih apakah pasien memiliki asuransi atau tidak. Jika tidak, maka potongannya 0%. Jika iya, akan ditanya kembali apakah asuransinya itu dalam bentuk mandiri atau BPJS. Jika mandiri, akan ditanya kelasnya masing-masing. Begitupun dengan BPJS. Nantinya, kelas-kelas ini akan menentukan potongan harga dari pasien itu sendiri. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan source code yang kami buat. Tapi untuk lebih mudahnya, saya akan menggunakan VS Code sebagai media presentasi. Tapi tenang saja teman-teman, kami juga menyediakan pseudocode untuk teman-teman yang ingin membaca pada slide. Baik, di sini kita sudah ada di dalam VS Code-nya. Saya akan menjelaskan beberapa bagian penting yang nantinya digunakan pada function-function pada kode program berikut ini. Pertama, ada sebuah stroke pasien data yang isinya adalah data-data pasien yang kemudian akan dikolaborasikan dengan line list dengan tujuan untuk menampung data keseluruhan pasien. Kemudian ada sebuah struct node di mana tujuannya adalah membuat sebuah tree seperti yang kami jelaskan di awal, di mana nanti tujuan akhirnya adalah penentuan potongan asuransi. Kemudian ada sebuah array yang merepresentasikan graph seperti yang kami jelaskan di awal juga dengan tujuan jalur terpendek ambulans. Kemudian ada sebuah struct queueroom di mana nantinya ini berisi data-data yang akan bertindak pada function antrian tindakan kesehatan. Ada struct dokter berisi semua biaya, semua nama, dan semua data tentang dokter dan harga dari treatment atau perawatan medis yang ada di rumah sakit tersebut. Salah satu contohnya adalah nama dari dokter ini. Kalau misalkan kita lihat row-nya itu ada 2, di mana indeks ke 0 nanti memuat nama-nama dari dokter, sementara indeks ke 1-nya itu memuat spesialisasi dari dokternya ini sendiri. Nah, kenapa ini 10? Karena data-data pasien, data-data dokter maksud saya itu ada 10. Ada umum, THT, dalam, bedah, kulit, jantung, anak, syaraf, kandungan, dan mata. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa function-function kegunaannya secara umum terlebih dahulu.
ada function masuk untuk menangani pasien masuk, input data untuk input data, update untuk update data. Kemudian ada function-function yang bertujuan untuk baca tulis file pada file eksternal, read from file, write to file. Kemudian ada cari line list untuk mencari data pasien, out untuk pasien yang keluar, filter by name untuk memfilter nama pasien setelah dicari. Kemudian untuk generate ID ini bertujuan untuk membuat sebuah nomor identitas unik yang membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. All pasien untuk menampilkan semua data pasien, to lowercase untuk menyamakan huruf kapital dan non-kapital untuk mencegah kesalahpahaman program dalam menerjemahkan input dari pasien. Misalkan input yang dimasukkan itu huruf besar semua, nanti dengan function to lowercase ini akan disamakan untuk mencari data pasien. Kemudian ada medic treat, ini function yang menangani tindakan medis. Is roomful untuk mengecek ruangan rawat inap yang tersedia. Dan ada function yang khusus untuk menangani queue atau antrean. Dalam hal ini antrean tindakan medis. Ada function bayar untuk pembayaran, print pad untuk cetak alur ambulan, dan function ini untuk menentukan rute ambulan. Kemudian 3 function ini tujuannya itu sama, yaitu menentukan potongan harga asuransi, di mana 3 function ini bekerja dalam satu bidang yang sama. Kemudian ada beberapa variabel yang memang sengaja saya taruh di global. Resikonya mungkin di setiap function itu bisa mengakses variabel ini, tapi sekaligus itu juga kelebihan dari variabel global, di mana nantinya kita nggak harus mendefinisikan ini di setiap function, dan nantinya setiap function itu bakal menganggap variabel ini mempunyai nilai yang sama seperti yang terakhir diubah oleh function yang lainnya. Tidak harus dideklarasikan secara lokal pada setiap functionnya. Setelah mendeskripsikan function-function tadi secara umum, saya akan menjelaskan function-function ini secara lebih rinci. Pertama tentunya ada function main, tujuannya adalah untuk memanggil semua function yang ada dalam program itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya tidak ada logika khusus, hanya berupa sebuah logika percabangan, switch case, di mana ketika administrator memasukkan input 1, maka akan dipanggil function masuk, input 2 akan dipanggil update, dan seterusnya, teman-teman, sesuai dengan menu yang ada pada program. Nah, di sini juga ada sebuah perulangan while true, di mana ketika fungsinya itu sudah selesai berjalan, maka nantinya akan berulang atau kembali ke posisi awal. Tujuannya adalah untuk digunakan kembali. Kemudian ada function masuk. Function masuk ini sendiri bertanggung jawab untuk penanganan pasien masuk. Nah, pasien masuk dibagi menjadi 2, yaitu pasien yang berobat pertama dan pasien rawat jalan. Nah, untuk pasien berobat pertama, si fungsinya ini bakal meminta data pasien dengan memanggil input data. Nah, input data ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Tapi, jika inputnya ternyata 2, pasien rawat jalan, maka tentunya harusnya data pasien itu sudah ada di dalam database rumah sakit. Nah, di sini, read from file ini akan membaca ID pasien dan akan dicari pada file eksternal, teman-teman. Oke. Dan kemudian kondisi akhirnya adalah pilihan tidak dalam menu. Kalau misalkan semua pilihan ternyata tidak nilainya bukan 1 atau 2 gitu. Nah, kemudian ada function update, di mana nanti function update ini tujuannya adalah untuk mengupdate dan merubah data pasien. Nah, kalau misalkan kita lihat parameternya itu ID, teman-teman, di mana nantinya akan dicek satu persatu. Ketika ID pada line list itu sama dengan ID inputan, maka data-datanya akan dikeluarkan, dan untuk sementara alamat line list-nya itu akan disimpan dalam current. Nah, ketika si user atau si administrator ini memilih untuk merubah data yang mana, maka nantinya akan diubahlah data pada line list tersebut. Ketika data berhasil untuk diubah, maka data pasien berhasil diupdate. Sementara jika ID-nya tidak ketemu, maka akan muncul sebuah alert atau peringatan data pasien dengan ID tersebut tidak ditemukan. Kemudian teman-teman, kalau misalkan kita ingat ada function medic treat yang dipanggil di awal tadi. Fungsinya adalah untuk fungsi yang menanggulangi atau menangani pengambilan tindakan medis. Nah, nanti akan ditanya ID, kemudian akan ditampilkan data pasien dari cari line list ini. Nah, data pasien itu ditampilkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pasien yang dimasukkan ID-nya adalah pasien yang dimaksud. Nah, nantinya akan ditanyakan status tindakan medis, entah itu pasien masuk ataupun pasien keluar. Kenapa harus lapor setiap masuk atau keluar? Tujuannya adalah untuk
memastikan ketersediaan ruang, karena di rumah sakit ini tidak bisa dilakukan tindakan medis yang sama lebih dari satu, sehingga pasien harus mengantri. Nah, dengan logika itulah, maka dibuatlah sebuah logika tentang NQ dan DQ, ataupun secara mudahnya logika antrean, teman-teman, di mana nantinya setiap pasien ini akan masuk ke dalam antrean, artinya pasien tersebut sedang menjalani tindakan medis. Dan kalau misalkan pasien keluar, maka pasien tersebut telah keluar dari tindakan medis. Kalau misalkan suatu tindakan medis itu sudah terisi, teman-teman, maka kita tidak bisa memasukkan pasien tersebut ke dalam tindakan medis tersebut. Masuk kepada function out, seperti yang saya bilang tadi, fungsi function out ini sendiri adalah mengatur segala bentuk tindakan kepada pasien yang keluar, entah itu pasien biasa, rawat inap, maupun rawat jalan, di mana nantinya akan diminta ID pasien dan akan ditampilkan data pasien. Apakah data pasien yang dimaksud adalah benar atau tidak. Kemudian nantinya akan disimpan dalam current. Kalau misalkan ID dengan ID sekian tidak ditemukan, akan muncul alert pasien dengan ID sekian tidak ditemukan. Setelah ID ditemukan, akan muncul sebuah logika if, di mana kalau misalkan current run-off-nya sama dengan true, ataupun dia ternyata rawat inap berdasarkan tindakan medis sebelumnya, maka akan ditanya lama pasien dirawat inap, berapa hari. Kalau misalkan pasien ini butuh rawat jalan, akan ditanya lagi apakah pasien ini butuh rawat jalan atau tidak. Kalau butuh rawat jalan, maka akan ada sebuah kondisi di mana nanti akan ditanya masukkan tanggal jadwal kunjungan selanjutnya. Kemudian akan muncul sebuah kartu rawat jalan yang harus dibawa setiap pasien kunjungan ke rumah sakit, begitu. Kemudian akan muncul pertanyaan untuk menanyakan biaya obat dari apotek, akan dipanggil function bayar ID yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian read from file, ini tujuannya adalah apabila pasien ternyata ada di dalam file eksternal rawat inap, maka nantinya akan dihapus ketika pasiennya itu keluar. Kemudian juga akan dihapus dari linked list. Nah, kemudian ada function write to file, di mana tujuannya adalah menulis pada file eksternal yang bertugas sebagai database program ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, ada Rajal dan Ranap. Rajal ini untuk rawat jalan dan Ranap untuk rawat inap. Nah, penulisannya ini tergantung kepada sebuah variabel konfirmasi yang dijadikan sebagai parameter. Kalau misalkan konfirmasinya 1, maka file open-nya itu rajal.txt, atau dia akan menulis di rajal.txt. Kalau misalkan dia konfirmasinya itu 2, maka dia akan menulis di ranap.txt. Kalau misalkan tidak keduanya, maka konfirmasi tidak valid. Nah, nanti penulisan filenya ini akan dipisahkan dengan tanda ini, teman-teman. Jadi pasien ID, tanda ini, pasien nama, tanda ini, pasien tensi, tanda ini, dan seterusnya. Nah, untuk datanya ini sendiri diminta dari linked list yang ditemukan. Maka teman-teman kalau misalkan lihat di write to file tadi, pemanggilannya ini dengan current, angka konfirmasi, begitu. Kemudian ada read from file, teman-teman. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membaca file eksternal ataupun file data yang dimiliki oleh program yang kami buat. Nah, di sini ada parameter ID dan konfirmasi. ID ini untuk mencari ID yang dimaksud, dan konfirmasi untuk menentukan apakah nantinya file yang dibuka adalah rajal.txt atau ranap.txt. Nah, kalau misalkan pasien dengan ID tertentu ditemukan, maka nantinya pasien tersebut akan dimasukkan ke dalam linked list, dan akhirnya data pada Rajal ataupun ranap.txt ini akan dihapus, teman-teman. Nah, terus logika penghapusannya gimana? Nah, ini dia fungsi dari ranap temporary.txt dan Rajal temporary.txt, dimana kalau misalkan kita ingat logika penukaran 2 buah gelas berisi minuman dengan bantuan 1 gelas, kurang lebih logikanya sama dengan itu, teman-teman, dimana nantinya pada rajal.txt data pasien yang dimaksud akan ditandai, dan semua data pasien pada rajal.txt ini akan di-copy kecuali data pasien yang ditandai itu tadi, teman-teman, dan akan masuk ke dalam rajal temporary.txt. Nah, nantinya akan ada logika penamaan
atau rename, di mana dia bakal menghapus rajal.txt terlebih dahulu, baru dia bakal rename rajal temporary.txt menjadi rajal.txt. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan dia nggak di-remove terlebih dahulu, maka penamaan itu tidak akan bisa, teman-teman, karena ada dua nama file yang sama persis. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam function All-Patient, di mana tujuannya adalah untuk menampilkan seluruh data pasien yang masih ada di dalam rumah sakit, atau dalam hal ini belum melakukan proses keluar dari rumah sakit. Oke, tentunya data pasien yang ada di rumah sakit itu belum tentu hanya 1-2, bisa saja puluhan, ratusan, atau ribuan. Maka dibuatlah sebuah logika di mana data pasien yang muncul itu hanya 5 saja per layar atau per tampilan, teman-teman. Untuk tampilan selanjutnya akan ditanyakan apakah data pasien selanjutnya akan ditampilkan atau tidak, teman-teman. Nah, kalau data selanjutnya akan ditampilkan, maka dalam hal ini data ke-6 dan seterusnya akan ditampilkan, begitu. Jadi 5-5 per tampilan, teman-teman. Nah, data yang ditampilkan adalah berupa data pasien keberapa yang ditampilkan saat itu, ID, nama pasien, umur, sampai poliklinik tujuan, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya, ada fungsi pencarian juga, hanya saja pencarian di sini lebih terarah dengan menggunakan nama. Tujuannya adalah ketika pasien melupakan kode identitasnya, maka bisa dicari menggunakan filter by name ini. Nah, di sini juga ada sebuah fungsi to lowercase yang seperti saya bilang tadi, tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menanggulangi kesalahan sistem. Entah itu huruf besar atau kapital atau non-kapital yang dimasukkan, maka tetap sama saja bisa dicari pada data pasien. Nah, nantinya akan muncul berupa ID, nama pasien, dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau misalkan tidak ditemukan, akan muncul sebuah alert tidak ada pasien dengan nama yang cocok. Dan kemudian sistem akan kembali lagi keluar dari fungsi itu sendiri, teman-teman. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, di mana ada fungsi to lowercase, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh administrator atau user itu tidak akan bermasalah dengan data yang sudah ada di dalam database, sehingga nantinya mau huruf besar ataupun huruf kecil akan tetap sama saja bisa dicari pada database, begitu, teman-teman. Lanjut, kemudian ada fungsi cari line list, di mana nantinya fungsi ini tujuannya adalah untuk menampilkan data pasien berdasarkan parameter ID, yang nantinya akan dicari dari head hingga ke tail. Kalau misalkan data pasien ini ketemu, maka akan ditampilkan data-data pasien ke dalam tampilan administrator ataupun pengguna, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ditemukan, maka akan muncul sebuah alert di mana pasien dengan ID sekian itu tidak ditemukan. Kemudian ada fungsi generate ID yang tujuannya adalah membuat nomor identifier berupa 5 digit angka yang membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. Untuk memastikan bahwa acak dari angka ini benar-benar acak dan tidak ada ID ganda, maka kami memutuskan untuk mengambil waktu dari perangkat yang menjalankan program ini. Kemudian diacak lagi menjadi 5 digit angka identifier. Kemudian ada fungsi is room full, tujuannya adalah untuk memeriksa ketersediaan ruangan untuk pasien rawat inap. Nah, logikanya di setiap penulisan file pada rawat inap, satu baris pada file itu merepresentasikan satu pasien. Artinya kalau misalkan kita hanya memiliki 200 ruangan, tentunya file itu tidak boleh memiliki lebih dari 200 baris. Artinya ketika sudah mencapai 200 baris, maka program akan mengembalikan nilai true, teman-teman, di mana room-nya itu full. Lalu untuk function is empty, is full, add queue, dan dead queue, ini merupakan fungsi satu paket di mana tujuannya adalah untuk mengatur segala bentuk antrean, terutama pada tindakan medis. Kalau is empty ini untuk mengecek apakah ruangannya itu kosong atau tidak, is full itu mengecek apakah ruangannya full atau tidak, NQ untuk memasukkan pasien ke dalam antrian, sementara DQ untuk memasukkan atau mengeluarkan pasien dari antrian.
Di sini ada function bayar, teman-teman, di mana function bayar ini dipanggil di function out, di mana nantinya function bayar ini mengatur segala jenis tindakan pembayaran pada pasien. Oke, di function bayar ini kita menggunakan parameter ID, di mana nantinya ID akan dicari pada linked list. Kalau misalkan ID ditemukan, maka ID otomatis tersimpan pada current. Kalau misalkan tidak ditemukan, maka akan muncul sebuah alert bahwa ID tidak ditemukan. Nah, setelah disimpan pada current, kemudian akan ditanya apakah si pasien ini mempunyai jaminan kesehatan atau tidak. Nah, kalau misalkan dia punya jaminan kesehatan, maka ada potongan, di mana potongannya ini akan sama dengan function diskon, yang nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, struk pembayaran ini adalah struk yang nantinya akan keluar ketika pasien sudah mau melakukan pembayaran, di mana terdiri dari biaya tindakan, pemeriksaan dokter, biaya obat, dan biaya rawat inap. Di sini juga akan muncul semua biaya tindakan, mulai dari operasi, USG, dan lain sebagainya. Kemudian setelah muncul struk ini akan muncul total, di mana total ini merupakan total keseluruhan dari biaya pasien tanpa adanya potongan. Baru kemudian ada sebuah potongan jaminan kesehatan sekian persen, baru kemudian total pembayaran adalah total dikurangi potongan jaminan kesehatan itu sendiri. Oke, selanjutnya ini yang saya bahas di awal tadi, teman-teman, penerapan Grab untuk mencari alur terpendek dari rumah sakit ke titik tujuan, print pad untuk mencetak padnya, sementara untuk function satunya adalah untuk mencari jalurnya. Nah, untuk function ini dia punya sebuah base case, jika mencapai node awal dia bakal return, tapi kalau tidak dia bakal memanggil dirinya sendiri dengan parameter-parameter yang sudah ada, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat, function ini itu punya parameter graph, di mana dia itu adalah array yang kita definisikan di awal tadi. Nah, array yang kita definisikan di awal merupakan representasi dari graph yang kita jelaskan sebelum masuk ke dalam VS Code-nya tadi. Oke. Di sini logikanya adalah dia bakal mengumpulkan node-node yang bertetangga, teman-teman. Maksud saya vertex-vertex yang bertetangga, dan kemudian akan dicari edges mana yang paling pendek. Dia bakal berbelok ke situ. Nah, kalau misalkan tidak ada, dia bakal menulis tidak ada jalur tersedia dari rumah sakit ke node sekian atau ke destinasi itu, teman-teman. Nah, nantinya hasil dari function ini akan di-print atau dicetak melalui function print pad ini, teman-teman. Oke, masuk ke dalam 3 function terakhir, tujuannya sama, yaitu menentukan potongan harga dari jaminan kesehatan pasien. Oke, di sini function diskon akan membuat sebuah pohon dengan memanggil create node, yang bentuk pohonnya itu kurang lebih sama seperti yang ada di dalam slide presentasi yang kami tampilkan sebelumnya. Dimana kalau misalkan dia itu memiliki BPJS dengan kelas 1, diskonnya 95% atau potongannya 95%, kalau kelas 2 75%, sementara kalau misalkan asuransinya adalah asuransi mandiri, dia kalau kelas 1 90%, kalau kelas 2 80%. Nah, si diskonnya ini akan diatur dalam function proses payment. Dia bakal mencari daun atau leaf di mana dia bakal berakhir, teman-teman, dan akan mengembalikan nilai dari diskonnya itu sendiri. Kemudian barulah akan diproses sebagai diskon di menu pembayaran. Baik, karena semua function dan bagaimana program ini berjalan sudah saya jelaskan, maka selanjutnya tentunya akan dilakukan pengetesan terhadap program ini. Untuk pengetesan akan dilakukan rekan saya di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini ada pengetesan program yang telah kami buat. Di sini ada tampilan untuk ambulans dengan inputan sebagai berikut. Kemudian di sini ada tampilan untuk update data dengan inputan sebagai berikut. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan untuk tampilkan data dengan inputan sebagai berikut.
Nah, kemudian di sini kita masuk ke kasus 1 yang dimana dengan data yang telah ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada kasus 2 dengan data sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada kasus 3 dengan data sebagai berikut. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.